Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah Hubungan Industrial yaitu Bapak Ade Mubarok dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan hubungan di PT Pelindo. Baik, boleh next slide. Di sini ada pun anggota kelompok. Yang pertama ada Anissa Putri Amalia, Aulia Mustika Ajahra, Nisa Nur Oktaviani, Syafiq Akil Satrio, dan Winda Fitriani. Pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Nisa. Kepada Nisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan tentang profil perusahaan PT Pelabuhan Indonesia atau Persero. PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Persero atau PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero, dan PT Pelabuhan 4 Persero adalah perusahaan BUMN non-listed yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham mewakili negara Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2021, secara legal PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Persero, PT Pelabuhan Indonesia 3 atau Persero, dan PT Pelabuhan Indonesia 4 digabungkan ke dalam PT Pelabuhan 2 Persero. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021. PT Pelabuhan 2 Persero atau Persero bertindak sebagai serving entity atau perusahaan yang bertahan. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S. 756 MBU 10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal persetujuan perubahan nama perusahaan, anggaran dasar, dan logo perusahaan. PT Pelabuhan Indonesia 2 atau Persero berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia atau disingkat sebagai Pelindo. Next. Kegiatan usaha perusahaan Pelindo yaitu layanan barang, pelayanan barang atau kargo berupa layanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang. Layanan kargo ini terdiri dari jasa dermaga umum, dermaga khusus, jasa lapangan, dan jasa gudang. Jasa tersebut merupakan jasa yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, pelayanan ini bekerja sama dengan anak-anak perusahaan. Pelindo menjalankan pelayanan terpadu dalam menangani layanan barang menggunakan fasilitas. Yang pertama, dermaga. Bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk dilambatkan atau merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpangan kapal. Yang kedua, ada gudang penumpukan. Suatu bangunan atau tempat tertutup yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal. Yang ketiga ada lapangan penumpukan, sebuah lahan terbuka di dalam area terminal yang digunakan untuk menempatkan atau menumpuk peti kemas atau barang lainnya yang disusun secara berencana, baik barang yang akan dimuat ke kapal ataupun barang setelah dibongkar dari kapal. Yang keempat ada penerimaan atau pengiriman. Pekerjaan memindahkan barang dari timbunan atau tempat penumpukan di gudang lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang lapangan penumpukan atau sebaliknya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini ada uraian teori. Nah, yang pertama di sini tuh ada pengertian hubungan industrial dari itu sendiri. Nah, hubungan industrial itu adalah sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa
yang terdiri dari unsur pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan kepada nilai-nilai dan hukum dasar suatu bangsa di negara. Next. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada ruang lingkup hubungan industri itu sendiri. Nah, ruang lingkup hubungan industrial baik yang menyangkut masalah manpower marketing dan masalah manpower manajemen. Pada hakikatnya akan selalu membahas syarat-syarat kerja dengan segala permasalahan dan pemecahannya. Istilah dari syarat-syarat kerja terdiri dari istilah-istilah syarat dan istilah kerja. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari syarat adalah janji, tuntutan, atau permintaan yang harus dipenuhi. Sedangkan istilah kerja artinya adalah suatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Next. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Putri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Winda. Kepada Winda, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang C ada kondisi kerja atau working condition sebagai syarat terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Kondisi kerja atau working condition sebagai salah satu syarat terwujudnya hubungan industrial Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi norma kerja, labor legislation, dan syarat kerja. Yang pertama ada norma kerja, labor legislation. Yang kedua ada syarat kerja, theme of employment. Next. Yang D ada dasar hukum hubungan industrial. Salah satu payung hukum yang mengatur tentang sistem hubungan industrial di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana khusus untuk sistem hubungan industrial diatur dalam pasal 102 dan pasal 103. Peraturan perundangan tentang pelaksanaan dari sistem hubungan industrial, baik peraturan perundangan setingkat undang-undang atau peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, presiden, menteri. Yang E, masalah rawan dalam hubungan industrial. Telah dipaparkan di atas, sasaran pembangunan Indonesia berupaya mencapai stabilitas nasional, termasuk stabilitas di bidang ekonomi. Pencapaian stabilitas di bidang ekonomi nasional ditentukan oleh stabilitas di sektor produksi barang dan jasa, atau stabilitas di sektor produksi barang dan jasa merupakan faktor pendukung yang dominan untuk suksesnya program pembangunan nasional, khususnya program pembangunan bidang ekonomi. Dan salah satu syarat untuk mewujudkan stabilitas di sektor produksi barang dan jasa diperlukan kondisi hubungan industrial yang harmonis berdasarkan Pancasila. Next. Baik, terima kasih Winda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safik. Kepada Safik, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada implementasi hubungan industrial ditinjau dari kerja bersama. Pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau buruhnya dalam melaksanakan hubungan industrial mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilannya dan juga keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Adapun pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dengan adanya hubungan industrial tersebut, maka terjadilah hubungan hukum khususnya antara pengusaha dan juga pekerja untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Untuk mencapai tujuan utama, pengaturan hubungan industrial, diperlukan beberapa sarana untuk melaksanakan hubungan industrial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
peraturan perundang-undangan yang merupakan standar minimal yang harus ditaati. Yang kedua, perjanjian kerja bersama atau PKB yang merupakan syarat kerja yang dirumuskan melalui perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha. Yang ketiga, serikat pekerja di tingkat perusahaan dan di tingkat yang lebih tinggi, ataupun bahkan juga di tingkat nasional untuk memungkinkan dibentuknya lembaga kerjasama tripartit, yaitu sebagai wadah dialog untuk memberi masukan, mengantisipasi dan memecahkan permasalahan hubungan industrial. Yang keempat, peraturan perusahaan atau PP yang mengatur syarat kerja yang dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya yang nomor 5 ada lembaga kerja sama bipartit, yaitu sebagai sarana untuk konsultasi dan juga komunikasi mengenai berbagai isu antara pekerja dan juga pengusaha di tingkat perusahaan. Lembaga ini tidak mengambil alih peranan perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha. Yang keenam, pendidikan hubungan industrial, yaitu sebagai sarana untuk memberikan pemahaman tentang hubungan industrial, baik bagi serikat pekerja, bagi pekerja, pengusaha, ataupun manajemen perusahaan. Dan yang ketujuh ada mekanisme penyelesaian hubungan industrial, yaitu sebagai pedoman apabila terjadi perselisihan antara pekerja atau organisasinya dengan pengusaha. Dalam perjanjian kerja bersama di Pelindo telah memenuhi sarana yang telah dijelaskan di atas, di mana peraturan perundang-undang yang merupakan standar minimal yang harus ditaati. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syafiq. Selanjutnya kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri, di mana Pelindo 3 memiliki suatu program mewujudkan tujuan agar dapat menciptakan suatu hubungan yang harmonis. Pelindo 3 melakukan sebuah program guna membangun hubungan yang baik antar perusahaan, cara membuat sebuah perjanjian kerja bersama pada setiap perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Pelindo 3. Memberikan pelayanan yang dibutuhkan, melakukan evaluasi dari hasil kerja masing-masing produksi dan kinerjanya setiap tahun. Dan apabila ada yang belum tercapai, maka Pelindo akan melakukan evaluasi atau kajian ulang dalam perjanjian tersebut. Adapun saran yaitu perlu adanya pengawasan lebih untuk disiplin jam kerja pada Pelindo 3, baik dengan pengawasan manusia ataupun pemberian CCTV. Perlu dilakukan kegiatan khusus guna menunjang terwujudnya suatu hubungan industrial yang harmonis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.